Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Allah dan Rasulnya memerintahkan kita agar membersihkan diri dari najis dan dari hadas. Tak heran Islam selalu mengajarkan tentang kebersihan, baik kebersihan hati, badan maupun lingkungan. Islam memandang bahwa memelihara kebersihan adalah masalah penting yang wajib diperhatikan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Islam juga mengajarkan kesucian. Bersih dan suci adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Bersih merupakan kata sifat yang menunjukkan keadaan bebas dari kotoran. Kebersihan bersifat umum dan tidak terkait langsung dengan tata cara peribadatan. Sedangkan suci ialah terhindar dari najis dan dari hadas kecil maupun besar. Agar menjadi suci, seorang muslim harus melakukan thaharah atau bersuci. Menurut kebutuhannya, thaharah adalah 4 macam, yakni berwudu, tayamum, mandi wajib maupun sunnah, dan istinja. Setelah berthaharah, baru ia boleh menjalankan solat atau ibadah lain yang mensyaratkannya. Dalam Islam, kotoran ada 2 jenis, yaitu dapat dilihat dan abstrak tak dapat dilihat. Najis yang dapat dilihat, misalnya air kencing, tinja, nanah, kotoran dan sejenis itu. Sedangkan najis maknawi atau tak dapat dilihat adalah yang berkaitan dengan hadas. Misalnya seseorang telah kentut untuk hadas kecil sehingga mengharuskan seseorang berwudu, dan keluar mani yang mengharuskan seseorang untuk mandi junub. Karena suci merupakan syarat sahnya ibadah, maka najis dan hadas wajib dihilangkan. Allah dan Rasulnya telah menetapkan seperangkat aturan atau fikih yang menjelaskan cara membersihkannya. Untuk menghilangkan najis, kita diperintahkan menggunakan air, batu, daun, dan debu yang suci.
Untuk menyucikan hadas, kita harus melakukan wudu, tayamum, dan mandi besar. Aturan Allah selalu mengandung hikmah. Misalnya perintah agar membiasakan hidup bersih, maka hikmah di balik itu ialah adanya keindahan. Orang lain menjadi senang ketika melihat sesuatu yang tampak bersih dan indah. Bersih juga berdampak terjaganya kesehatan fisik. Maka menjaga kebersihan dan kesucian menjadi sesuatu yang wajib bagi setiap muslim. Jika seseorang bisa menerapkan dengan baik, niscaya hidupnya lebih nyaman, ibadahnya khusyuk, dan bisa berkonsentrasi dalam mencari ilmu. Pekerjaan bersuci juga mengandung simbol-simbol. Misalnya berkumur-kumur, di samping membersihkan kotoran di mulut, juga mengandung simbol sebagai penyucian atau tobat dari dosa bahaya lisan, pembicaraan yang tidak baik, kata-kata kotor, dan sebagainya, serta tobat dari makanan haram yang mungkin tanpa disadari telah dimakan. Tindakan berikutnya adalah membasuh muka atau wajah. Perintah ini mengandung hikmah agar muka kita bersih dan berseri-seri. Orang lain tentu senang melihat wajah yang berseri-seri. Adapun simbol membasuh muka adalah sebagai pertobatan dari dosa-dosa, seperti dosa yang diperbuat oleh pandangan mata terhadap hal-hal yang maksiat. Rangkaian kaifiat wudu lainnya adalah membasuh sebagian dari kepala. Caranya dengan mengusap tangan yang mengandung air dari atas kening ke belakang kepala dan dikembalikan ke tempat semula. Secara maknawi dapatlah dipahami bahwa tindakan ini merupakan penyucian kepala. Kita tahu isi kepala adalah otak sebagai alat berpikir dan pusat pengendali gerakan-gerakan anggota tubuh. Seringkali pikiran kita kotor, negatif, curiga kepada orang lain dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, setiap ketika berwudu, kita diperintahkan untuk mengusap kepala, yang bermakna menyucikan dosa-dosa atas perbuatan pikiran kita. Otak itu yang menjalankan pikiran, dan pikiran itu sendiri berkaitan dengan hati. Maka membasuh kepala berarti menyucikan hati
dari penyakit-penyakit jiwa atau penyakit batin. Di antara penyakit batin itu adalah takabur, hasud, sombong, hubbud dunya dan sebagainya. Bagi orang ma'rifat, kaifiat wudu ini adalah esensi dari kesucian, karena kesucian lahir pada dasarnya untuk mengantarkan kesucian batin. Hal itu dinilai sangat penting karena salat merupakan komunikasi batin antara hamba dengan Allah. Hubungan itu tidak akan sambung atau wusul jika hati tidak bersih. Tujuan salat pun tidak tercapai. Nabi bersabda, berapa banyak orang yang berdiri salat, namun yang mereka dapatkan hanya penat dan letih semata. Hadis riwayat Baihaqi. Mengapa Nabi mengatakan hanya mendapatkan rasa penat dan letih saja? Padahal salat sudah dikerjakan sesuai dengan tatanan syariat atau fikih. Sebab batinnya kurang bersih. Jika batin bersih dapat menjadi sumber ikhlas, khusyuk dan khudu atau merendahkan diri. Ibnu Taimiyah mengatakan, kita dapat melihat para ahli ibadah, mereka hanya fokus pada penyucian badan saja. Mereka begitu semangat memperhatikan dan mengamalkannya. Namun sayangnya, mereka meninggalkan penyucian batin yang diperintahkan, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Mereka hanya memahami penyucian lahiriah. Sebaliknya, kita juga melihat orang-orang tasawuf yang hanya fokus pada penyucian jiwa. Mereka begitu semangat memperhatikan dan mengamalkannya. Namun sayangnya, mereka meninggalkan penyucian badan yang diperintahkan, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Beliau menyimpulkan, akibatnya kelompok pertama atau para ahli ibadah selalu diliputi rasa was-was atau khawatir tidak sah, sehingga mereka boros dalam menggunakan air untuk membersihkan sesuatu yang dianggap najis, padahal tidak najis. Di sisi lain, mereka kurang memperhatikan kesucian jiwa. Inilah yang menyebabkan mereka tidak jauh beda dengan orang Yahudi. Sedangkan sekelompok kedua orang-orang sufi, mereka terlalu berlebihan dalam memperhatikan kesucian batin, sampai-sampai menganggap kesucian lahir tidak penting.
Mereka tidak bisa membedakan antara keselamatan batin yang terlarang dan keselamatan hati yang diperintahkan. Akibatnya, mereka tidak menjauhi najis dan mengerjakan taharah atau penyucian lahir. Orang-orang tasawuf ini tidak jauh beda dengan orang Nasrani. Dari pendapat ini dapat disimpulkan bahwa kesucian lahir dan batin dalam beribadah sama-sama penting. Tidak boleh ditinggalkan salah satunya. Oleh sebab itu, keduanya harus diterapkan sesuai dengan tatanannya masing-masing, seimbang dan proporsional. Ukuran kesucian lahir harus berdasarkan ketentuan nas dan pendapat yang diikuti. Begitu juga kesucian batin. Imam Malik mengatakan bahwa seorang mukmin sejati adalah orang yang mengamalkan syariat dan hakikat secara bersamaan tanpa meninggalkan salah satunya. Ada ungkapan hikmah yang cukup terkenal, hakikat tanpa syariat adalah kepalsuan, sedang syariat tanpa hakikat adalah sia-sia. Imam Malik berkata, barang siapa bersyariat tanpa berhakikat, niscaya ia akan menjadi fasik. Sedang yang berhakikat tanpa bersyariat, niscaya ia akan menjadi sindik. Barang siapa menghimpun keduanya, syariat dan hakikat, ia benar-benar telah berhakikat.